Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Selamat, asal sekolah SMP Negeri 3 Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, LPTK Universitas Pasundan, Bandung. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran untuk memenuhi salah satu tugas dari UKIN atau uji kinerja dengan materi teks cerita pendek. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Menjadi seorang guru di usia muda sangatlah tidak mudah. Saya merasa tantangan yang harus dihadapi dalam mendidik anak di era digital sangat banyak. Guru harus cerdas dalam beradaptasi dengan lingkungan sekolah, harus kreatif dan inovatif dalam pembelajaran, mampu menggali kemampuan atau skill setiap peserta didik, dan yang paling penting adalah mampu menjadi pembimbing dalam membentuk karakter peserta didik. Guru muda juga harus selalu belajar mengendalikan diri dan pintar beradaptasi terhadap perkembangan di bidang pendidikan. Di kelas, saya menerapkan model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Saya juga selalu mengajak peserta didik untuk berdiskusi. Sebagai guru, saya ingin peserta didik mampu mengeksplorasi materi yang ia pelajari dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya, tantangan terberat menjadi guru muda bukan dalam mengajar. Tantangan paling berat adalah menyesuaikan kebutuhan setiap peserta didik di dalam kelas, serta membimbing dan membentuk karakter mereka supaya mempunyai adab yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam lebih ganteng ya, tapi jomblo ya, tapi jomblo saja ya. Nah, baik ya anak-anak, selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik, Mak. Baik. Kenapa senyum-senyum? Pakai peci ya, bagus ya. Mantap ini, Mak. Wah, rambutnya seperti Dragon Ball ya. Ya, baik ya anak-anak, sebelum ke nanti mulai proses pembelajaran, seperti biasa Bapak akan cek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Yang namanya Bapak sebut seperti biasa nanti mengancungkan tangan kemudian bilang apa? Ya. Rismawanto hadir. Duduk saja ya. Vanessa, Alfian, Tiara, Tio. Sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa di dalam hati. Berdoa dimulai. Tidak ada kata selesai dalam berdoa. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik ya. Nah, sebelum memulai aktivitas pembelajaran, seperti biasa Bapak akan cek kedisiplinan kalian terlebih dahulu ya. Kesiapan kalian, sejauh mana kalian siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini bersama Bapak ya. Untuk itu, silakan semuanya boleh berdiri ya. Ya. Boleh kalian cek dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki ya, dari seragam.
Apabila ada yang belum dimasukkan, ya. Alfian, kenapa memakai baju putih? Basah kemarin hujan. Ya, tidak apa-apa ya. Sudah rapi semuanya? Sudah. Ada yang belum rapi? Imam, rapikan dulu Imam. Toh. Jangan ditilep saja, dimasukkan. Nah, toh. Boleh duduk kembali silakan ya. Nah, tapi untuk sekarang kita akan menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu ya. Menyanyikan lagu wajib nasional ini sebagai bentuk rasa syukur atau peningkatan rasa nasionalisme kalian atau kecintaan kalian terhadap tanah air. Awas, bukan cinta terhadap ayam saja ya, tapi tanah air. Yang tidak punya ayam sabar ya. Oh, silakan bisa berdiri lagi ya. Semuanya menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Tanah Airku ya. Nyanyi semuanya. Enggak. bertatap muka. Coba di sini Bapak ingin mendengarkan cerita kalian sekaitan dengan pengalaman belajar kalian dengan Bapak pada pertemuan sebelumnya. Silakan, siapa yang mau bercerita boleh mengacungkan tangan. Silakan. Yang mau bercerita mengenai pengalaman belajar sebelumnya. Boleh, ayo. Belajar mengemukakan pendapat ya. Berani, coba. Siapa? Sebelum Bapak tunjuk, ayo. Harus berani. Coba. Siapa? Dea, ya silakan. Pembelajaran sebelumnya sangat menyenangkan dan tidak membosankan. Ya, pembelajaran sebelumnya sangat menyenangkan dan tidak membosankan. Coba, siapa lagi yang mau bercerita? Misalnya sekaitan materinya materi apa? Ya, Fania. Belajar bersama Bapak, materi yang disampaikannya mudah untuk dipahami. Ya, mudah dipahami katanya ya. Lebih sulit memahami pelajaran Bapak atau si dia? Hah? Si dia siapa? Yanto? Iya. Ya. Ada lagi yang mau bercerita? Ayo. Rizka, boleh. Ya. Menurut Bapak sangat menjelaskan pembelajaran itu dengan secara detail dan mudah untuk dipahami. Juga pembelajarannya tidak bosan, Bapak juga sering melakukan permainan di sela-sela pembelajaran. Ya,
Ya, kata Rizka, pembelajarannya mudah dipahami ya. Pembelajaran minggu lalu belajar mengenai apa? Teks cerpen ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya Bapak sudah menjelaskan sekaitan materi pengertian cerpen dan unsur pembangun cerita pendek. Nah, itu ya. Tadi Dea sudah menjelaskan pengalaman. Terus siapa lagi tadi? Pania. Terus Rizka. Ya. Nah, itu ya. Itu adalah salah satu cara mengetes ya keberanian kalian ya. Yang belum bisa mengungkapkan pendapat jangan berkecil hati. Yang terpenting ya, sekarang ini kita lagi dalam proses belajar. Proses belajar itu ya, dari yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Dari yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Tadi Pania, Dea, Rizka ya, sudah berani mengemukakan pendapat. Terlepas baik atau tidaknya cara penyampaian pendapat dari Dea, Rizka dan Pania itu adalah proses belajar. Kalian akan terbiasa, akan bisa karena terbiasa. Itu ya, yang terpenting adalah berani saja dulu ya. Itu hanya sedikit motivasi ya, motivasi belajar dari Bapak sebagai bahan atau bekal kalian untuk menghadapi pembelajaran yang akan datang ya. Itu ya, itu motivasi. Tujuan pembelajaran ya, coba. Apa yang dimaksud dengan tujuan pembelajaran? Ada yang tahu? Ya, tujuan itu apa? Hal yang akan kita dapatkan. Ya, hal yang akan kita dapatkan. Ada pendapat lain? Tujuan itu apa tujuan? Tujuan itu untuk menggapai sesuatu yang kita tuju. Boleh, untuk menggapai sesuatu yang kita tuju ya. Apa berarti? Tujuannya apa? Ya materi ya, materi pada hari ini ya. Berarti setelah kalian belajar pada hari ini dengan Bapak, kalian diharapkan mampu yang pertama ya, menganalisis struktur teks cerita pendek dari teks cerpen yang kalian baca atau diperdengarkan ya. Jadi kalian nanti mampu menganalisis struktur teks cerpen. Tujuan pembelajaran yang kedua, kalian mampu menganalisis ciri kebahasaan teks cerpen. Jadi itu ya, ada dua tujuan pembelajaran ya. Itu selain tujuan pembelajaran yang barusan, ada lagi mungkin yang lebih penting ya. Di samping materi pasti kan harus ada perubahan sikap ya. Harus ada perubahan sikap dalam diri kalian ya. Kalian akan mengerjakan pretest atau tes awal ya. Pretest atau tes awal ya. Tes awal ini atau pretest ya digunakan untuk mengukur sejauh mana kalian memahami materi yang akan diajarkan ya. Jadi untuk sekarang kalian mengerjakan pretest terlebih dahulu ya. Silakan dikerjakan secara individu dan mandiri ya. Jujur saja ya, tidak ada yang mencoba. Ada yang sudah selesai? Sudah selesai? Sudah? Baik, kalau sudah bisa dikumpulkan. Coba. Sebelum kepada pembahasan materi ya, atau ada satu permasalahan yang nanti harus kalian pecahkan bersama anggota kelompok kalian ya. Nah, sebelum Bapak menjelaskan materi, apakah kalian mengetahui apa yang dimaksud dengan struktur coba? Struktur apa coba? Apa? Unsur pembangun kata Bimaya. Ada pendapat lain? Rangkaian, boleh. Ada lagi?
yang harus ada di dalam suatu teks. Baik ya. Nah, barusan Bima menjelaskan struktur itu unsur pembangun. Kata dia rangkaian ya. Nah, Bapak analogikan ya. Bapak akan analogikan. Misalnya ya. Ini benda apa namanya? Kursi ya. Coba struktur yang membangun kursi ada apa saja? Ada kaki kursi ya. Ini ada berapa jumlahnya? Ada yang 2, ada yang 4 ya. Seperti itu. Terus ada apa lagi? Ada alas ya buat duduk. Kemudian apa lagi? Sandaran. Sandaran apa? Sandaran hati. Ya, itu ya. Nah, ini adalah struktur dari kursi. Berarti, coba kalian bayangkan, jika salah satu dari kaki kursi ini tidak ada, atau misalnya tidak ada alasnya, bisa disebut kursi tidak? Tidak kan? Bisa, tapi tidak lengkap. Seperti itu. Sama halnya juga dengan struktur teks cerita pendek. Berarti yang dimaksud struktur itu sesuatu hal yang membangun teks cerita pendek. Ya. Sebentar, ada yang menelepon siapa ya? Nanti saja ya Bapak telepon lagi. Nah, berarti yang maksud struktur teks cerpen itu apa? Sesuatu hal yang membangun teks cerita pendek. Betul ya. Ada berapa coba struktur cerpen? Yang pertama, orientasi. Yang kedua, peristiwa. Yang ketiga, komplikasi. Yang keempat, betul ya. Struktur cerpen itu ada apa yang dimaksud dengan bagian orientasi? Coba, ada yang tahu? Boleh, Vanessa. Yang membuka suatu cerita. Ya. Pendahuluan. Betul. Orientasi itu bagian awal dari sebuah cerita yang berisi pengenalan tokoh, lagi watak. Ya, betul. Itu merupakan bagian orientasi. Struktur yang kedua apa? Coba, ada yang bisa memberikan pendapat apa yang dimaksud dengan rangkaian peristiwa? Peristiwa terduga. Ya, jadi apa? Peristiwa terduga. Ya, peristiwa yang tidak terduga muncul. Ya. Kemudian yang ketiga adalah komplikasi. Siapa yang memberikan pendapat? Apa yang dimaksud dengan komplikasi, Tiara? Ya. Komplikasi masalah. Ya, awal. Awal munculnya masalah. Betul, awal munculnya masalah. Kemudian yang terakhir apa? Resolusi. Resolusi itu apa? Solusi. Ya, solusi atau tahap penyelesaian masalah. Itu ya. Nanti kalian akan menganalisis struktur teks cerpen ya. Nah, kemudian yang kedua ya adalah ciri kebahasaan teks cerita pendek. Yang pertama ada apa? Sudut pandang cerita. Ya, sudut pandang pencerita. Ada biasanya dalam cerpen menggunakan sudut pandang orang berapa? Orang pertama. Ya. Kalau menggunakan sudut pandang orang pertama ditandai dengan apa? Aku. Ya, ditandai dengan penggunaan kata ganti orang pertama. Contohnya Aku. daku. Kalau orang ketiga Dia. dia, beliau, mereka, atau menyebutkan nama tokoh. Itu ya. Itu sudut pandang pencerita di dalam teks cerita pendek. Kemudian ciri kebahasaan yang kedua apa? Beberapa dialog dapat dimasukkan. Ya, berarti ada di Dialog. dialog itu apa? Percakapan. Betul. Kemudian yang ketiga kata pendahulu. Yang keempat Uraian deskriptif yang rinci.
kelompok kalian ya. Di sini Bapak mempunyai LKPD ya. Apa yang dimaksud dengan LKPD? Apa? Ya, LKPD itu lembar kerja peserta didik. Nah, di sini kalian nanti bersama anggota kelompok kalian akan mengerjakan LKPD sekaitan dengan masalah tadi yang telah Bapak ungkapkan, yaitu mengenai apa? Struktur dan ciri bahasa. Nanti kalian analisis ya bersama anggota kelompok kalian. Ya. Ini LKPD-nya. Silakan nanti didiskusikan bersama anggota kelompok kalian. Nanti ya dipresentasikan. Ya. Nah, hasil dari analisis kalian nanti ditulis pada kertas karton ini ya. Nanti untuk presentasinya, metodenya, kalian tempel ya, tempel di dinding ya. Nanti setiap kelompok ya, 2 orang dibagi-bagi tugas mengunjungi kelompok yang lain untuk bertanya sekaitan dengan tugas yang telah dikerjakan ya. Ya. Ya, silakan bisa dikerjakan ya. Kalian boleh mencari sumber belajar lain ya di buku paket ataupun misalnya di buku-buku teks yang lainnya. Kemudian kalian bagi-bagi tugas ya. Nanti siapa yang akan berkunjung ke kelompok lain, siapa yang akan tinggal di kelompok ini ya. Bisa dikerjakan ya. Jika ada kesulitan bisa ditanyakan ya. Ada kesulitan kelompok ini? Tidak? Silakan ya. Bekerja sama. Kelompok 4 ada kesulitan? Tidak. Oh ininya ya, stop ya. Kelompok 2 ada kesulitan tidak? Kesulitan? Sofian bagi-bagi tugas nanti ya. Kelompok 1 ada kesulitan? Cuaca hari ini panas banget ya. Gua mau tanya ya, lebih panas cuaca hari ini atau melihat dia bersama yang lain? Atau lebih panas neraka? Panas ya. Sudah selesai tuh? Sudah? Baik ya, kalau misalnya sudah selesai, silakan bisa ditempel ya. Oh. Ini kelompok berapa tadi? Ini kelompok berapa? 1. Kelompok 1, boleh.
silakan. Yang ingin bertanya? Oh. Apa kejadian yang terjadi di kampung itu? Kekeringan di musim kemarau dan banjir kecil dan di saat musim hujan tidak asing lagi. Ingin bertanya? Iya, silakan. Siapa nama Sularing Budiman itu? Siapa? Nasi Maling Budiman itu adalah Sudah berkunjung semuanya? Sok, bisa duduk kembali ya. Silakan, bisa duduk kembali. Ya, baik ya. Barusan kalian sudah berkunjung ke anggota kelompok yang lain atau ke kelompok yang lain sekaitan dengan permasalahan yang telah kalian pecahkan ya. Nah, coba ada yang mau memberikan tanggapan terhadap pekerjaan dari kelompok lain. Misalnya kelompok 1 mau menanggapi dari kelompok 2 dan sebaliknya. Coba. Ya. Perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kamil Lalbe dari kelompok yang barat. Ingin memberi tanggapan kepada kelompok pertama bahwa teks yang kelompok itu kurang rapi dalam membuat itunya. Dia menggunakan teks yang seharusnya lebih tidak. Ya, kata Vanessa, kelompok 2 ini ya. Kelompok 2 dalam pengerjaannya kurang rapi. Ditandai dengan menggunakan tip. Coba ada yang memberikan tanggapan lain? Coba siapa? Ya, Rizka boleh. Saya ingin mengomentari kelompok kita ada kelompok 1. Oh iya, sudah kelompok 1 ya. Ya. Menurut saya tulisannya begitu kecil jadi tidak terlihat. Ya, berarti kurang besar. Ada lagi? Ada lagi? Saya Kismi dari kelompok 2. Mohon perhatian semuanya. Ingin menanggapi kelompok 4 itu tapi namanya kurang detail dalam penjelasannya seperti majasnya tidak dijelaskan itu majas apa jadi kurang detail. Ya, kata Kismi ya, kelompok 4 kurang detail dalam menjelaskan. Misalnya majasnya dituliskan tapi tidak dijelaskan majas apa ya. Seharusnya misalnya ya, majas smile, metafora atau personifikasi seharusnya lebih detail dijelaskan. Itu ya. Barusan adalah tanggapan dari kelompok ya. Lalu sekarang Bapak akan merefleksi pembelajaran pada hari ini ya. Refleksi kegiatan diskusi ya. Coba, siapa yang memberikan refleksi atau penilaian? Apakah diskusinya sudah berjalan bagus atau belum? Siapa? Misalnya ya, oh ya diskusi hari ini belum berjalan dengan baik karena tidak ada siswa yang tidak bekerja sama. Coba siapa yang mau merefleksi kegiatan pada hari ini? Saya Pak. Boleh? Ya di kelompok 2 saya rasa hanya saya, Susi dan juga Kismi yang bekerja. Oh ya, kata
Susi. Susinya mana nih, Pak? Susi si milik Kitty. Kata Rizka, dari kelompok 2 hanya 3 orang yang bekerja. Sedangkan Imam dan Imam tidak bekerja. Kenapa tidak bekerja sama Imam? Ngantuk? Ngantuk? Boleh, kalau ngantuk ya kita melakukan penyegaran terlebih dahulu ya. Semuanya boleh berdiri. Ya. Nah, di sini Bapak ada contoh senam ya. Ada senam otak namanya. Ya, bisa kalian ikuti ya. Siap ya. Ikuti. Kau ikuti. Ayo. Nah, baik ya, boleh duduk kembali ya. Boleh duduk kembali ya. Nah, ya, barusan hanya refresh saja, hanya penyegaran saja ya, supaya kalian kembali fokus ya, walaupun dalam proses pembelajaran. Nah, tadi teman kalian Rizka sudah merefleksi kegiatan diskusi pada hari ini. Sekarang Bapak akan menyimpulkan ya kegiatan diskusi pada hari ini. Betul kata Rizka tadi ya. Kegiatan diskusi pada hari ini sudah lumayan bagus. Hanya saja ada beberapa catatan yang perlu diperbaiki. Tadi diantaranya sekaitan dengan kerjasama ya, dengan kerjasama kelompok ya. Kerjasama kelompok kurang baik ya. Misalnya tadi di kelompok 2 ada anggota kelompok yang tidak bekerja ya. Kemudian dalam presentasi tadi ya ada apa? Ada beberapa kelompok yang masih malu-malu mungkin ya bertanya, tapi tidak apa-apa, namanya juga proses belajar. Itu ya, itu simpulan untuk kegiatan diskusi pada hari ini. Nah, kelompok ini ada kesulitan? Tidak ada. Maaf, ada kesulitan? Tidak apa. Oh, kerjakan. Ada yang sudah selesai mengerjakan? Ya. Bisa dikumpulkan, silakan. Dipraktikkan saja, praktikkan oleh anggota kelompoknya. Nah, baik ya anak-anak. Barusan kalian sudah sudah mengerjakan post test atau
atau tes akhir ya. Nah, untuk sekarang Bapak akan menyampaikan informasi sekaitan dengan pengayaan atau remedial yang akan kalian lakukan ya. Nah, tadi ya ada beberapa kelompok yang pengerjaannya masih keliru ya. Misalnya tadi kelompok 4 ya, kelompok Vanessa dalam menganalisis ciri kebahasaannya ada yang kurang tepat ya. Kelompok 2 tadi sudah bagus, kelompok 3 sudah bagus ya. Nah, berarti ya kelompok Vanessa atau kelompok 4 nanti akan melaksanakan remedialnya nanti akan Bapak tugaskan ya. Kemudian tadi kelompok yang sudah bagus ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 nanti akan melakukan pengayaan bersama Bapak. Nanti akan Bapak tugaskan mencari sumber lain atau merangkum kaitan dengan materi, struktur dan ciri kebahasaan. Menulis minggu depan ya, membuat kerangka tulisan. Oh, bagian orientasinya harus ada ini, bagian rangkaian peristiwa ya, komunikasi dan resolusi ya. Coba silakan, ada yang ditanyakan? Tidak ada? Baik ya. Kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan, seperti biasa, jika tadi awal pembelajaran dibuka oleh doa, sekarang kita tutup dengan doa. Silakan untuk KF supaya memimpin doa terlebih dahulu ya. Untuk seluruhnya duduk siap gerak. Sebelum pulang, marilah kita bersama-sama berdoa di dalam hati. Berdoa dimulai. Tidak ada kata selesai dalam berdoa. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan bisa pulang ke rumah masing-masing ya. Sampaikan salam Bapak kepada orang tua kalian ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya. Ya, silakan pulang. Hati-hati di jalannya ya.